Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini sejauh mana penanganan para narapidana di Lapas Kuto Cane dan juga perbaikan lapas, sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Selamat sore, Pak Nasir. Selamat sore, Mas David. Terima kasih, Pak, sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Ya, terima kasih kembali. Ya, sebagai fungsi pengawasan juga, apakah sudah mendapat informasi gitu seluruh narapidana yang sempat keluar lapas, apa mereka sudah kembali begitu? Iya, yang pertama cerita tentang napi atau tahanan kabur dari lapas itu bukan cerita baru ya. Dan itu juga bukan berita sebenarnya. Justru yang kita bilang berita itu kalau napi atau warga binaan tidak lari atau tidak bisa lari atau tidak bisa kabur dari lembaga pemasyarakatan. Tapi memang alasan klasik dan klisenya itu adalah soal over capacity. Di satu sisi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak lapas dan rutan yang hari ini tidak lagi sesuai dengan daya tampungnya. Sehingga itu menimbulkan situasi dan masalah lainnya di lapas atau di rutan. Sehingga kemudian ini juga berdampak terhadap keamanan dan ketertiban di lapas. Memang sudah banyak upaya untuk mengurangi kapasitas itu. Baik, ya, tapi sebelum sampai bicara soal pengurangan kapasitasnya, ini kebobolan ini karena apa ya Pak? Tapi apakah memang karena lemah begitu pengawasannya atau kurangnya orang atau bagaimana? Iya, tadi saya sampaikan bahwa over capacity itu menyebabkan masalah lain. Di antaranya adalah rawannya keamanan dan ketertiban. Apalagi kalau bangunannya itu bangunan yang sudah tidak sesuai lagi sebenarnya. Jadi bangunan lapas itu sudah tidak sesuai dengan standar lembaga pemasyarakatan. Sehingga memudahkan orang di dalam untuk bisa kabur begitu. Kalau kita saksikan tadi dalam tayangan yang singkat tadi, betapa mudahnya mereka menaiki atap, ya, lalu kemudian lompat ke bawah dan lari, ya, ke tempat keramaian masyarakat. Jadi bangunan juga ikut mendukung kenapa mereka bisa kabur dari tahanan. Di samping keamanan yang tidak kondusif, ya, pengawasan, ya, pembinaan. Jadi kondisi bangunan juga ikut mempengaruhi kenapa kemudian narapidana itu punya niat untuk kabur. Jadi mereka sebenarnya sudah punya niat. Nah, oleh karena itu saya katakan pengawasan dan pembinaan yang tidak maksimal itulah yang membuat mereka tidak terdeteksi ya untuk melarikan diri. Atau bisa jadi juga dalam tanda kutip mereka sudah kong kali kong dengan petugas di dalam bahwa mereka akan lari. Tapi saya lihat dalam kasus di Kutajana ini sepertinya kecil kemungkinan ada kong kali kong antara petugas dengan napi yang kabur tersebut. Ya, kenapa Anda bisa simpulkan seperti itu? Ya, karena kalau saya lihat tahanan-tahanan yang lari itu kan bukan tahanan-tahanan yang berduit ya, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat kebanyakan mungkin orang lokal, orang setempat ya, sehingga dia punya keberanian. Cuman yang kita sayangkan kenapa petugas tidak bisa mendeteksi sejak awal bahwa ada napi ya yang akan melarikan diri atau yang kabur. Seharusnya ini bisa dideteksi sejak awal gitu ya, lewat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Nah, ini yang kita sayangkan kenapa kemudian mereka tidak bisa melakukan deteksi dini terkait dengan orang-orang yang ada dalam. Itu artinya bahwa interaksi petugas dengan warga binaan yaitu sangat lemah. Boleh jadi karena kebanyakan petugasnya sedikit sehingga mereka tidak bisa mengontrol semua per individu yang ada di dalam lapas tersebut. Baik, ini kan tadi Anda juga katakan bahwa persoalan over capacity ini sudah sejak lama, dan memang saya juga ingat kalau lihat historinya juga memang banyak sekali, bahkan di beberapa tempat itu di kawasan Aceh aja, di ID di sana itu sampai 600% over capacity-nya. Mengapa ini belum ada solusinya Pak sejak lama? Ya, ini juga terkait dengan penegakan hukum ya. Jadi menahan tersangka ya, itu juga menjadi salah satu yang ikut berkontribusi over capacity di lembaga pemasyarakatan. Jadi seperti leher botol ya. Jadi mereka itu banyak tapi keluarnya sedikit gitu ya.
Nah, oleh karena itu saya katakan tadi waktu Menteri Yasona Lawli menjadi Menkumham, dia mengeluarkan keputusan di masa COVID dan banyak yang keluar pada waktu itu. Salah satunya pertimbangannya untuk mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan. Jadi memang pola penegakan hukum kita ya itu juga ikut berdampak terhadap over capacity tersebut. Nah, karenanya tidak lama kita baru menjalankan apa yang disebut dengan restoratif justice, ya, sehingga kemudian tidak semua perkara itu ya diproses di pengadilan lalu kemudian orangnya masuk penjara atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi over capacity ini disebabkan karena pertama pola penegakan hukum yang selama ini berlangsung, kemudian juga bangunan ya tidak memadai lagi begitu. Nah, untuk yang bangunan ini dari DPR kira-kira akan bagaimana? Waktu masa Pak Jokowi itu ada moratorium, pembangunan, termasuk pembangunan lapas, ya ada rumah tahanan. Nah, kita nggak tahu apakah masa Prabowo ini akan dihapus atau akan tidak ada lagi moratorium. Tapi kalau kita lihat efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Presiden, tentu ya keinginan untuk membangun lapas yang standar sepertinya ya tidak mungkin terwujud dalam tahun ini. Oh gitu, apa karena memang butuh dana yang sangat besar gitu? Iya, sebab bangunan lapas itu sudah ada standarnya, ya, sudah ada standarnya sehingga itu bisa menjamin keamanan dan ketertiban di lapas dan juga bisa memastikan bahwa penghuni di dalamnya tidak bisa untuk kabur begitu. Itu ya, angkanya di berapa Pak Nasir? Kalau yang pernah Pak Nasir dapatkan mungkin membangun sebuah angka untuk dalam rupiah begitu ya, angka yang dibutuhkan untuk membangun sebuah lapas dengan kapasitas yang barangkali di Kota Cane ini. Ya itu 2 digit menurut saya ya, 2 digit dengan miliaran begitu ya, yang dialokasikan untuk pembangunan sebuah lembaga pemasyarakatan yang memenuhi standar ya, sehingga itu menjamin upaya-upaya untuk pencegahan terjadi hal-hal tidak diinginkan di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bagaimana kalau karena gini, seperti di Kota Cane katanya sudah dapat tanah juga dari Pemprov Aceh. Apakah Pemda-Pemda gitu di seluruh Indonesia bisa diajak kerjasama Pak untuk membangun? Iya, sebenarnya masalah lahan itu pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan. Tapi kan kita nggak punya uang yang cukup untuk membangun sebuah lapas yang memenuhi standar. Ya, hampir semua daerah itu menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan lahan, bahkan telah menyerahkan sertifikat lahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tapi sayangnya uang untuk membangun lembaga pemasyarakatan itu tidak ada, ya, sehingga kemudian sampai hari ini banyak lapas yang tidak mampu ya lagi menampung ya karena bangunannya sudah tidak memadai lagi, sehingga banyak hal yang miris kita lihat di dalam itu. Ada yang mereka tidak bisa tidur dengan sempurna, mereka jongkok dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya pikir memang sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Pak Presiden memperhatikan mereka yang ada di dalam, ya, sehingga kemudian mereka juga memiliki hak asasi, ya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Meskipun setengah kemerdekaan mereka itu dipasung oleh negara, tapi negara juga harus memberikan hak-hak kepada mereka. Nah, dalam undang-undang pemasyarakatan yang baru itu juga sudah kita atur hak-hak narapidana dan juga hak-hak para tahanan. Ya. Termasuk bilik asmara nggak Pak di dalamnya? Bagaimana? Termasuk bilik asmara nggak di dalamnya tuh? Karena ada permintaan katanya. Waktu itu tidak kami cantumkan, ya, karena kami khawatir tidak bisa diawasi dengan baik, ya. Jadi dalam perubahan undang-undang pemasyarakatan pada waktu itu ada pembicaraan soal bilik asmara. Tapi walaupun tidak ada bilik asmara di beberapa lapas, kalapasnya itu mensiasati ya ruang-ruang yang kosong itu yang digunakan untuk bilik asmara oleh penghuninya, dan itu juga diawasi dengan baik, ya. Harus ada syarat-syaratnya, memperlihatkan KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya. Jadi sangat ketat juga. Nah, oleh karena itu bilik asmara sebenarnya sudah dipraktekkan, walaupun ini bukan hal yang umum. Mungkin beberapa lapas mempraktekkan itu,
ya, dan tentu saja dalam tanda kutip ada tarifnya. Ini juga masalah sebenarnya. Ya, jadi masalah baru lagi. Iya. Ya, Tapi Pak Nasir, ya. Kemudian orang-orang yang punya uang lah yang bisa memanfaatkan bilik asmara tersebut. Ya, ini persoalan juga sebenarnya. Baik, Pak Nasir, tadi kan juga beberapa kali Anda menyebutkan bahwa dananya ini nggak ada gitu untuk pembangunan. Memang dalam anggaran atau APBN tahun ini sama sekali tidak ada dana untuk perbaikan. Ya sebenarnya kalau kita lihat efisiensi anggaran kemarin ya, itu kan juga mempengaruhi ya pembangunan infrastruktur lembaga pemasyarakatan ya. Jadi kalau kita lihat kepangkas semuanya hukum, gitu Pak? Bagaimana? Sudah kepangkas semuanya begitu, habis begitu? Iya ada, tapi kan tidak cukup untuk bisa membiayai ya membangun lembaga pemasyarakatan di banyak tempat ya. Nah mudah-mudahan saja misalnya dalam kasus Kutacane, pemerintah provinsi di Aceh dan pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara itu bisa berinisiatif ya, bersinergi untuk membangun lapas yang baru. Dan tentu saja harus ada bantuan juga dari pemerintah pusat. Ya jadi kerjasama antara pusat, provinsi dan kabupaten saya pikir sangat diharapkan, agar kemudian mereka tidak terlalu menunggu dalam waktu yang lama untuk adanya satu bangunan yang sangat representatif bagi narapidana. Karena sekali lagi saya katakan, meskipun mereka terpidana, mereka juga punya hak baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara, apalagi sebagai seorang narapidana. Baik ya, Pak Nasir, memang kita juga berharap bahwa ini kalau 1.000 triliun yang diduga dilakukan korupsi di Pertamina itu ya, itu kemudian bisa ada di APBN, itu akan menolong sangat banyak sekali manusia Indonesia kita. Mudah-mudahan misalnya KPK kan biasanya selalu memberikan hibah ya, KPK memberikan hibah kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Uang yang disita ya, yang diambil ya. Ya mudah-mudahan saja KPK juga bisa memberikan perhatian, ya memberikan hibah mereka kepada kementerian pemasyarakatan imigrasi agar aset itu kemudian bisa dijual, kemudian uangnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan. Tapi ya itu juga menurut saya juga sangat ironis juga seperti itu. Baik, Pak Nasir Jamil, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Studio Sore. Salam sehat selalu, Pak.